Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Nur Hidayati C. Sarina. Nah, kali ini aku bakalan ngasih sedikit informasi ke teman-teman dalam 7 menit ke depan tentang ada kisah apa sih di balik Bus Ancor Najwa Shihab. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu, check it out. Pada kesempatan kali ini saya bersumber pada e-book Najwa Shihab Judgment and Decision Making. Pasti teman-teman udah gak asing lagi dong dengan nama Najwa Shihab, yang dimana Najwa Shihab adalah seorang putri dari Quraish Shihab, yaitu putri kedua, yang dimana Quraish Shihab adalah Menteri Agama Republik Indonesia pada era pembangunan 7 dan keponakan dari politikus Alwi Shihab. Namun masyarakat Indonesia lebih mengenal Quraish Shihab dengan seorang penceramah atau pendakwa yang dimana biasanya setiap bulan suci Ramadan pada sore hari di SCTV beliau memberikan sedikit dakwah atau ceramahnya. Shihab sendiri lahir pada tanggal 16 September tahun 1977 di Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya, Quraish Shihab menjabat sebagai Republik Menteri Agama Indonesia pada era Habibie. Masa menempuh pendidikan, Najwa Shihab dikatakan sebagai anak yang cerdas karena ketika sedang melaksanakan pendidikan menengah atas, beliau diberikan kesempatan untuk dapat sekolah di luar negeri. Lalu kesempatan itu sangat didukung sekali oleh keluarga dari Najwa Shihab sendiri. Orang tua dari Najwa Shihab sendiri sangat mencintai pendidikan dan agama. Maka dari itu ketika kecil, yaitu ketika TK, sedang taman kanak-kanak, Najwa Shihab dimasukkan ke taman kanak-kanak yang berbasis Al-Quran. Nah, selain itu ada cerita lucu di balik PK Al-Quran dari Najwa Shihab, karena pada saat itu beliau mengatakan bahwa beliau pernah dipukul menggunakan kayu kecil karena melakukan kesalahan. Setelah Najwa Shihab selesai menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Quran, beliau melanjutkan sekolahnya di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai tahun 1990, yang dimana pada kemudian tahun 1990 Najwa Shihab meneruskan pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dan lulus pada tahun 1993. Lalu beliau melanjutkan sekolah menengah atas. Kesempatan yang didapatkan oleh Najwa Shihab pada sekolah menengah atas adalah AFS atau American Film Service, yang dimana program ini merupakan program pertukaran pelajar ke Amerika yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya. Dengan mendapatkan pertukaran pelajar ke Amerika, maka Najwa Shihab memiliki tingkat kecerdasan yang sangat istimewa. Najwa Shihab sendiri melakukan pertukaran pelajar pada umur 16 tahun. Nah, orang tua Najwa Shihab selalu memberikan pesan kepada Najwa Shihab untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Nah, setelah Najwa Shihab melakukan sekolah menengah atas di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia, yang dimana jurusan yang diambil oleh beliau adalah jurusan hukum. Lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, Najwa Shihab melanjutkan karirnya di bidang jurnalis, yang dimana semakin lama bekerja di dalam bidang jurnalis, membuat tekad Najwa Shihab untuk melanjutkan sekolahnya magister. Pada tahun 2008, ia mendapatkan beasiswa magister dari pemerintah Australia dan lembaga pendidikan yang dipilih yaitu Melbourne Law School. Ketika menempuh pendidikan magister di Melbourne Law School, Najwa Shihab mengambil jurusan hukum media. Walaupun Najwa Shihab sendiri adalah orang lulusan sarjana hukum, namun beliau lebih memilih karirnya di bidang jurnalis. Pada saat magang, ketika kuliah, beliau mengambil bagian divisi acara di stasiun televisi RCTI. Karir pertama Najwa Shihab dalam jurnalistik adalah ketika beliau memilih berkarir di stasiun televisi Metro TV untuk pertama kalinya. Metro TV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang media nasional yang dimiliki oleh seorang politisi yang bernama Surya Paloh.
Awal karir Najwa Shihab menjadi reporter lapangan. Tugas utama dari reporter lapangan adalah melakukan peliputan sebuah berita yang terjadi di lapangan serta memberikan informasi seputar berita tersebut kepada masyarakat, baik itu dalam bentuk berupa siaran langsung atau tidak langsung, atau dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, setelah itu peningkatan karir dari Najwa Shihab sendiri terus berlangsung setelah menjadi reporter lapangan, lalu ia diangkat sebagai pembawa acara berita atau news anchor. Beliau sendiri memiliki prinsip di dalam bukunya yang dimana orang yang sukses adalah orang yang mau belajar. Nah, menurut beliau, otak manusia membuat 35.000 keputusan setiap harinya, dimulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Kita memikirkan hal yang membuat kita harus mengambil sebuah keputusan yang sesuai, bahkan untuk hal kecil apapun itu. Nah, begitu pula dalam mengambil sebuah keputusan. Untuk meraih kesuksesan dalam berkarir, dibutuhkan judgment and decision skill yang baik agar tidak ada salah sasaran. Adapun tipe-tipe dalam pengambilan keputusan. Nah, tipe-tipe tiap orang dalam mengambil keputusan sangatlah berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Ada yang memutuskan hanya memutuskan saja tanpa berpikir panjang ke depannya. Dan ada pula yang mempertimbangkan dampak namun cepat dalam mengambil suatu keputusan. Dan ada juga yang sangat mempertimbangkan dampak dan lama dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya, judgment and decision making sangat penting dalam setiap aspek kehidupan maupun dalam karir pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Karena besar kecilnya sebuah keputusan yang kita ambil akan berpengaruh terhadap masa depan kehidupan kita. Era saat ini banyak orang-orang yang ingin instan dalam mengambil keputusan atau melakukan segala sesuatunya tanpa menikmati prosesnya, tanpa ingin mengetahui prosesnya, jatuh bangunnya seperti itu. Ingin mereka hanya cepat dan baik-baik saja. Nah, teman-teman, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.